Wah, Dokter Ardiarini Diasa Fitri. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik. Wah, ini lagi work from home atau lagi di kerja ini ya, di tempat kantor nih? Lagi di rumah, work from home. Work from home ya, oke. Oke. Dokter Ardiarini Diasa Fitri ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Benar, Dok ya? Yes, betul. Spesialis penyakit dalam di mana, Dok? Di praktek di mana? Saya di RSI Jemur Sari. RSI Jemur Sari sama rumah sakit mana lagi? Yang satunya di mana Klinik Welas Asih Medika. Oh, oke. Kalau nggak salah juga ini ya, dosen di universitas ya, di mana, Dok? Saya di UNUSA. Jadi di Oh FK iya. UNUSA. Oh iya ya, jadi ini ya, ketua prodi ya, ketua prodi ya di Fakultas Kedokteran ya. Oke. Yes. Oh enak ya, dekatan dengan tempat prakteknya ya, nggak jauh-jauh. Tetangga, iya. Tinggalnya Iya. peran saja. Iya, iya. Dok, kalau boleh tahu, Dok, spesialis penyakit dalam itu mempelajari apa saja, Dok? Maksudnya ilmu apa saja atau penyakit apa saja? Gampangannya itu jeroan ya katanya. Jeroan. Jeroan ini ya. Jeroan itu apa ya? Nggak kelihatan mata ya? Nggak kelihatan mata maksudnya ya? Atau gimana? Iya, mulai dari paru-paru. Tapi ada sendiri ya, spesialis paru-paru. Tapi kita juga mempelajari juga paru-paru, jantung, hati, kemudian pencernaan, infeksi, bermacam-macam sih sebetulnya. Semua organ dipelajari ya? Semua organ tubuh dipelajari ya? Yang khususon ada, cuman kita juga mempelajari secara generalnya, iya, kita mempelajari, tapi tidak secara spesifik. Misalnya contohnya kayak paru ya, kita hanya tahu yang mungkin lebih ke umumnya, tapi kalau yang lebih spesifik lagi ada yang spesialis parunya. Tapi kita juga mempelajari gitu. Jadi sesuatu yang mungkin kalau seperti pencernaan seperti itu, kita lebih banyak main di obat. Tapi nanti bedah juga mungkin ada juga yang ke pencernaan juga, tapi dia lebih main ke pisau seperti itu. Kita mainnya di obat, kalau orang bedah mainnya di pisau. Yang dipelajari spesialis penyakit dalam, yang tidak dipelajari spesialis penyakit lain apa, Dok? Bagian khusus bagian mana? Yang tidak dipelajari. Yang tidak ada spesialis lainnya, misalnya spesialis penyakit dalam mempelajari paru-paru, tapi ada spesialis paru-paru, tapi ada nggak bagian tubuh manusia yang itu khusus hanya spesialis penyakit dalam yang tahu ilmu itu bagian mananya, Dok? Yang khusus biasanya organ-organ ya, contohnya kayak hati itu biasanya kita yang mempelajari hati, pencernaan pokoknya, pencernaan itu biasanya kita yang khusus, kemudian darah itu juga kita, infeksi sebenarnya sih kalau kedokteran itu memang tumpang tindih ya, jadi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu pasti ada singgungannya. Artinya nggak ada ya spesialis pencernaan, spesialis hati nggak ada ya? Dokter ada spesialis penyakit dalam, tapi nanti sekolah lagi. Oh, oke. Konsultan. Bedanya apa, Dok? Konsultan dengan spesialis biasa bedanya apa itu? Kalau spesialis penyakit dalam dia bisa mengobati secara general ya. Jadi tapi nanti kalau misalnya ada tindakan atau apa itu maka lebih banyak ke konsultan biasanya. Jadi kalau konsultan itu lebih ahlinya ahli, core of the core ini. Wah, itu pandul itu. Baik, kalau ini panggilannya Dokter Fitri ya panggilannya kalau nggak salah kan? Iya, betul. Ya, Dokter Fitri ini saya riset ini karya ilmiahnya. Beliau ini mempelajari, dia pernah menulis publikasi berjudul Sindroma Koroner Akut. Kemudian amiodaron dan supraventrikular tachycardia, terus tiroid stimulating hormon reseptor antibody untuk penyakit Graves tanpa penyakit Graves. Penyakit Graves. Itu apa itu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau saya yang karya akhirnya yang pada waktu PPDS itu yang terakhir tadi tuh, yang perbandingan kadar TSH
reseptor antibodi pada penyakit Graves dengan dan tanpa oftalmopati. Itu penyakit endokrin, penyakit tiroid, kelenjar gondok. Nah, tadi saya bilang kalau penyakit dalam itu ya jeroan, tapi jeroan kita berhubungan juga dengan penyakit-penyakit lain. Nah, yang saya pelajari yang tadi itu adalah penyakit kelenjar gondok yang memiliki manifestasinya di mata. Jadi orang itu datang dengan keluhannya itu justru di mata. Ternyata setelah dievaluasi, ternyata kelainannya itu bukan berasal dari matanya, tetapi berasal dari kelenjar gondoknya. Jadi makanya kita bersinggungan dengan bidang-bidang lain, termasuk yang mata, itu juga kita bersinggungannya di situ. Mungkin orang malah pikir ya ini matanya merah ya, datang dengan mata merah, matanya menonjol dan sebagainya. Ternyata setelah dilihat-lihat kelainannya di kelenjar gondoknya. Oh, iya. Makanya tadi kalau ditanya mana yang tidak bersinggungan, bingung juga ya. Kayaknya kalau kita tuh semua saling tumpang tindih ya, yang satu dengan yang lain. Gitu. Oke, Dok. Mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat. Pekerjaan dokter spesialis itu di rumah sakit itu apa saja? Mulai pasien masuk, itu apa saja Dok yang ditangani, penyakit-penyakit ditangani, atau keluhan-keluhan pasien apa saja yang kira-kira sehingga masyarakat tahu, oh dokter spesialis itu pekerjaannya itu ini loh, melayani penyakit-penyakit ini itu. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Ya, mungkin kalau dokter spesialis mungkin hampir sama ya dengan dokter umum. Kita juga menangani pasien mulai dari pemeriksaan awal dengan cara menanya-nanya, kalau dalam bahasa kedokterannya namanya anamnesis, kemudian dilanjutkan sama pemeriksaan fisik, diperiksa-periksa gitu ya, kalau katanya orang awam ditutul-tutul gitu ya, itu kita tutul-tutul gitu, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya, mungkin radiologi, foto, dan sebagainya. Kemudian dari situ nanti kita bisa menentukan apakah dia membutuhkan rawat inap atau tidak. Nah, disinilah kita mungkin kalau yang rawat inap memang kalau di Indonesia itu lebih banyak memang terutama di kota-kota besar itu spesialis yang akan merawatnya. Jadi rawat inap itu biasanya adalah spesialis gitu. Nah, kemudian ya di situ mungkin kita tidak hanya berhadapan dengan penyakit ya. Sebetulnya dari dokter itu banyak lika-likunya. Mungkin teoritis kita ngobatinnya kalau penyakit A gitu, maka obatnya adalah A aksen seperti itu. Namun kenyataannya di kedokteran itu tidak semudah Mbah Google ya. Kalau kita Mbah Google itu kita tanya, oh penyakit ini, obatnya apa? Oh ya obatnya A, B, C gitu ya. Tapi ternyata kalau di kedokteran bisa jadi nanti obatnya yang keluar Z gitu ya. Karena mungkin dengan kita lihat dari segi kesehatannya, mungkin ada gangguan di ginjal gitu ya, sehingga obat A yang harusnya bisa, kita harusnya memberikan A, tapi ternyata pada pasien ini nggak bisa gitu. Jadi harus obatnya yang lain, yang Z. Belum lagi masalah ekonomi. Masalah ekonomi kadang-kadang juga menjadi suatu hal yang kita harus berpikir mana yang paling pantas obatnya untuk pasien ini. Bisa jadi ini pasien ini nggak mampu dan sebagainya. Jadi banyak aspek yang kita harus pikirkan. Kemudian kalau kenyamanan, misalnya gambarannya kalau di bidang saya diabetes. Kalau diabetes biasanya obatnya bisa obat minum atau insulin. Gitu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya lebih bagus insulin gitu. Tapi orang kan mungkin ada yang tidak nyaman ya harus disuntik. Sebelum makan harus disuntik. Aduh, ya maka itu kita harus berpikir walaupun yang terbaik adalah insulin, maka kita mungkin harus berpikir yang lain. Jadi itulah bedanya kalau kita menjadi seorang dokter itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi daripada pasien. Berarti harus mengkorek-korek dalam ya, pasien itu ekonominya. Masa tanya-tanya ekonomi gitu juga dok ke pasien itu? Kita bisa melihat dari ini, dari melihat dari ya kita menilai kan, cara penampilannya dan sebagainya, dan juga kadang-kadang juga ada yang request gitu, dok jangan yang mahal-mahal ya dok harganya. Oke. Daripada nanti kita paksakan harga yang mahal, nanti pasiennya malah nggak minum, malah ini ya, malah kacau juga. Dok, apakah senjata pamungkasnya dokter spesialis penyakit dalam itu emang cek darah itu dok? Apakah dengan tutul-tutul tadi itu tidak cukup ya?
Ya, kalau total itu sebetulnya mengarahkan ke arah mana kita harus memeriksakan. Jadi Indonesia itu kan negara berkembang. Jadi penduduknya juga tidak semuanya dari kalangan atas. Apalagi sekarang dengan zaman BPJS ya, kita harus benar-benar bisa memilah mana yang harus diperiksakan, mana yang tidak. Kalau di luar negeri, oke, tutul-tutulnya nggak perlu terlalu detail gitu ya. Karena semua bisa diperiksakan, tapi berbeda dengan di Indonesia. Kalau kita justru dari tutul-tutul itu, kita bisa mengarahkan pasien itu perlu diperiksa apa saja, supaya efektif dan efisien. Karena pemeriksaan termahal itu bukan pemeriksaan dokternya, justru pemeriksaan termahal itu habisnya karena untuk pemeriksaan penunjang. Banyak kan yang harus kita eksplor untuk seorang pasien, suatu penyakit itu harus kita eksplor. Kira-kira nih penyakitnya di mana ya? Penyakit darah atau penyakit yang lain gitu ya. Jadi kan harus banyak pemeriksaan yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi justru kalau total itu, walaupun total itu perlu. Pemeriksaan penunjang yang mahal itu apa saja? Lab gitu ya, cek lab gitu ya, ronsen gitu ya. Ya, lab, ronsen, USG, kadang-kadang kan mahal USG, juga itu. Oh iya. Bisa juga CT scan, MRI, dan sebagainya. MRI, itu namanya penunjang ya. Itu juga diresepkan oleh spesialis penyakit dalam juga bisa dok ya, atau harus penyakit spesialis khusus? Nah, oleh kita biasanya, kita yang meminta. Nanti periksa ini ya. Gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, sekarang kan Dokter Fitri ini kan selain melayani pasien juga melayani mahasiswa. Lah kalau mahasiswa itu waktu dilayaninya bagaimana dok? Waktu di rumah sakit itu? Mahasiswa FK ini ya, mahasiswa kedokteran UNUSA kan ya? Iya, betul. Kan selain Dokter Fitri melayani pasien, kan juga melayani mahasiswa kedokteran UNUSA itu. Itu sama nggak melayaninya? Maksudnya ngajarinya bagaimana di rumah sakit? Iya, sebetulnya keduanya saling melengkapi ya. Makanya enaknya menjadi dosen dan menjadi dokter itu ya. Jadi ketika kita harus menghadapi suatu kasus ketika menjadi dosen, maka kita harus mengajarkan suatu kasus kepada mahasiswa. Nah, dari situlah kita harus meningkatkan performa kita, mempelajari kasus itu secara baik, sehingga kita dapat membagikan kepada anak didik. Begitu pula dengan ketika kita mendapatkan kasus di praktek pribadi, maka kita akan membagikan pengalaman kita kepada mahasiswa kita. Jadi seperti lingkaran setan, tapi lingkaran setan yang baik nih. Jadi bisa saling menunjang gitu. Jadi kita juga bisa membagi atau men-share pengalaman kita. Kita juga bisa, ingin tahu nih supaya kita bisa mengajar ke mahasiswa nih kasus ini kenapa gitu ya. Nah, itu juga akan terus memperkaya ilmu kita. Itu mahasiswa diajak nemui pasien juga atau tidak dok? Atau hanya di ruangan khusus gitu? Kita biasanya kalau untuk yang profesi biasanya dia ikut pada waktu kita praktek pun mereka ikut ya. Istilahnya mereka jadi ekornya kita kemana ya dia ikut gitu ya. Seperti punya anak buah gitu ya. Oke, dok, sekarang kita masuk ke topik COVID ini dok. Nah, dokter spesialis penyakit dalam ini apakah juga ada kaitan dengan penyakit COVID apa tidak? Spesialis penyakit dalam. Iya. Jadi COVID ini adalah penyakit yang bisa dikatakan 1000 wajah. Ya. 1000 wajah artinya dia itu punya banyak penyakit imitasi. Maksudnya mungkin kalau yang sudah parah atau yang khas sekali itu memang jatuhnya memang ke sesak, batuk, dan sebagainya. Namun ternyata dia bisa saja menyerupai dengan demam berdarah, ada. Kemudian ada juga yang menyerupai MAH pun juga ada. Jadi pengalaman itu masuknya hanya dengan mual muntah, ternyata kita periksakan foto, kita periksakan penunjang-penunjang yang lain itu ternyata timbul atau tanda-tanda daripada COVID-nya itu ada gitu. Jadi makanya sekarang ini kan lagi digerakkan oleh Pemkot Surabaya, Dinas Kesehatan Kota DKK Surabaya itu bahwa semua dokter yang praktek di poliklinik harus menggunakan hazmat, jadi harus menggunakan APD level 3.
yang artinya bahwa memang kita sulit sekali untuk mendeteksi pasien-pasien tersebut mengalami COVID atau tidak, karena tandanya itu sangat-sangat belum jelas. Ya. Belum Jadi jelas. dia ya menyerupai penyakit-penyakit yang tidak khas. Mending kalau datangnya itu dengan batuk, panas, itu ya sudah pasti. Tapi seringnya justru keluhannya bisa saja bermacam-macam. Gitu. Jadi makanya kalau dari kita sudah harus dari pertama kali itu harus kalau ada riwayat kontak dan sebagainya itu sudah harus untuk melakukan kolaborasi dengan departemen lain, dengan departemen paru, dengan departemen lain. Jadi kita harus kolaborasi dari awal. Oke. Dok, ini kan untuk membedakan pasien yang harus ditangani dengan menggunakan baju hazmat atau tidak itu bagaimana ya membedakan? Berarti maksudnya selama masa COVID ini dokter spesialis penyakit dalam tetap praktek atau tidak? Iya, tetap. Justru kita bekerjasama dengan paru dan semuanya. Oke. Artinya sebelum masuk ke dilayani oleh penyakit dalam, ditangani dulu oleh screening COVID dulu atau tidak? Atau bagaimana? Iya, kalau sekarang setiap rumah sakit biasanya screening dulu ya, screening paling tidak untuk screening TEM saja. Kemudian ya itu, karena susah sekali menangkap gejala-gejala COVID pada awal. Jadi karena dia bisa yang bermacam-macam. Jadi dengan naiknya jumlah pasien COVID di Surabaya, Dinas Kesehatan Kota menghimbau untuk kita menggunakan pakaian astronot itu ya, pakaian astronot yang. Berarti dokter itu pakai astronot itu, pakaian hazmat itu selama melayani pasien di rumah sakit. Iya, di poli. Kalau yang dulu poli nggak perlu ya. Kalau dulu yang poli cukup dengan gown aja. Tapi sekarang dengan meningkatnya kasus kita sudah disarankan mulai minggu lalu kalau nggak salah harus pakai hazmat. Ya. Oke, terus dengan adanya tren layanan konsultasi online itu apakah juga dilakukan di rumah sakit atau tidak sama Dr. Fitri? Ya, dilakukan. Namun ini terbatas ya. Jadi kita bagaimanapun pertemuan online itu tidak dapat bisa menggantikan pertemuan offline. Ya. Karena kalau pertemuan online itu tentunya pemeriksaannya yang total tadi itu ya nggak bisa kita lakukan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa total itu sangat penting sebetulnya. Oke. Jadi bisa saja datangnya misalnya saja nih pasien itu datangnya dengan mual muntah, nyeri di ulu hati. Ya orang awam pasti ngiranya mah gitu ya. Tapi ternyata kalau kita eksplor lebih lanjut bisa jadi itu mungkin gejala daripada penyakit jantung koroner seperti itu. Nah, kalau tidak total itu ya susah. Nggak ada alat pengganti total jarak jauh gitu misalnya? Apa gitu, nggak ada ya? Belum ada ya? Stetoskop tapi dengan stetoskop yang panjang itu menggunakan tongkat gitu ya. Jadi menggunakan tongkat itu menggantikan katanya. Tapi kalau menggunakan hazmat terus terang susah. Karena kalau hazmat itu sudah ya? Benar ya. Jadi, iya ya? Itu salah satu kesulitan buat kita untuk memeriksa pasien. Karena kalau kita masukkan lagi stetoskopnya, ya sama saja kayak kita nggak menggunakan hazmat gitu ya. Iya. Nggak, maksudnya dengan yang di rumah dong. Saya pasiennya di rumah, dokternya di rumah sakit, dan dokternya di rumah gitu loh. Jarak jauh dari rumah ke rumah gitu. Nggak bisa ya? Nggak ada. Pengganti total tadi nggak ada ya? Susah ya? Iya, kecuali kalau pasien-pasien yang reguler yang sudah tahu ceritanya, tidak ada keluhan tambahan, nah itu mungkin bisa dengan telemedicine gitu. Kalau misalnya masih pasien baru, itu risiko maksudnya kasihan pasien juga gitu. Berarti memang tidak bisnis, ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa menggantikan itu. Offline itu tidak bisa digantikan online gitu. Kalau berarti bisnis layanan kedokteran ini nggak akan mungkin berubah ya, pasti tetap offline ya. Kalau kita lihat semacam Halodoc sama apa itu kan sudah melakukan konsultasi jarak jauh, itu bagaimana menurut Dr. Fitri? Bisa, namun tidak ideal. Tidak ideal maksudnya karena kita ini menghadapi seorang pasien yang mungkin lebih kompleks ya. Maksudnya berbeda dengan kita menghadapi yang
benda mati yang mungkin mesin seperti itu ya, tapi kan dengan manusia yang tentunya kita tidak hanya bisa melakukan secara material, tapi juga kita kadang-kadang harus menyentuh dari sisi psikisnya dan sebagainya yang bisa dipenuhi hanya dengan pertemuan dengan offline seperti itu. Dan menurut saya pribadi bahwa pertemuan dengan online itu menurut saya kurang nyaman dalam hal kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan pasien. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita eksplor dengan baik seperti itu. Oh, iya. Berarti tidak akan COVID ini tidak bisa memaksa dokter untuk pindah ke online seperti bidang lainnya, seperti bidang pendidikan atau bidang nggak bisa ya? Bisnis nggak bisa kalau ya? dengan terpaksa atau hanya untuk screening saja mungkin bisa. Oh, oke. Kalau untuk tapi kalau untuk untuk perbaikan kondisi dan sebagainya ya menurut saya sih walaupun itu sebenarnya dilindungi juga oleh undang-undang, namun ada menurut saya banyak minusnya, banyak hal-hal yang harus benar-benar kita harus teliti dalam hal merawat pasien. Oke. Baik, ini pertanyaannya sudah habis ini. Mungkin Dr. Fitri ada yang disampaikan kepada masyarakat bagaimana cara menjaga agar terhindar dari penularan COVID ini? Iya, oke. Ya, Pak Istas. Jadi saya ini sebetulnya sangat prihatin ya dengan kondisi di Surabaya khususnya, di mana kita tahu sendiri bahwa jumlah infeksi COVID ini sungguh sangat-sangat meningkat drastis gitu ya. Disertai dengan masyarakat yang juga mungkin kalau kita lihat di medsos itu banyak sekali yang sepertinya seakan-akan tidak mempedulikan bahwa infeksi ini adalah suatu infeksi yang serius gitu. Itu membuat kami cukup prihatin karena kasus ini akan menjadi seperti bola liar yang akan terus berkembang. Mau tidak mau, senang tidak senang, bahwa memang kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi saya berpesan kepada semuanya gitu ya, kepada masyarakat bahwa ancaman COVID ini nyata, bukan sesuatu hal yang konspirasi lah dan sebagainya. Ancaman ini nyata dan kita harus tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kesehatan orang lain di sekitar kita yang dapat tertular oleh penyakit ini. Tapi tentunya kekhawatiran itu jangan membuat sampai dengan gangguan cemas. Kita harapkan bahwa kita tetap waspada, melakukan PHBS, tetap jaga kesehatan supaya wabah ini cepat berakhir ya, terutama di Surabaya. Ya, sudah kalang kabut nih tenaga kesehatan. Oh ya, di rumah sakit RSI juga kerapakan juga, Dok? Kalau RSI kecenderungannya meningkat memang Pak Istas. Jadi RSI Jember Sari itu menerima pasien COVID juga ya? PDP. Hampir semua. Sekarang sudah hampir semua rumah sakit pasti dipaksa untuk menerima karena rumah sakit rujukan COVID sudah penuh juga. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menerima. Doakan kita ya. Terima kasih Dr. Fitri atas ilmu yang diberikan. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.